Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari kelas 2B, Prodi Manajemen Perkebunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan konsep dan materi dari bab 1 hingga bab 14 dalam materi rekayasa sistem kerja agroindustri perkebunan. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Keterkaitan konsep dan materi bab 1 hingga bab 14 dalam rekayasa sistem kerja agroindustri perkebunan. Nah, di pendahuluan ini, rekayasa sistem kerja adalah disiplin ilmu yang merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan cara manusia bekerja dalam suatu sistem. Dalam stek agroindustri perkebunan, rekayasa sistem kerja berperan penting dalam 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. 2. Mendorong produktivitas tenaga kerja dan lahan. 3. Mewujudkan keberlanjutan sistem agroindustri. Nah, tujuan presentasi ini adalah menjelaskan keterkaitan bab 1 hingga bab 14 sebagai fondasi pemahaman dan perencanaan sistem kerja yang terintegrasi. Fondasi dan pemahaman sistem di bab 1 dan di bab 2. Nah, di bab 1, pengertian, tujuan, dan lingkup rekayasa sistem kerja dalam agrobisnis perkebunan. Di bab 2, identifikasi komponen sistem kerja agroindustri perkebunan kelapa sawit, kopi, dan lada. Nah, keterkaitan di bab 1 yaitu sebagai dasar konsep, sedangkan di bab 2 sebagai aplikasi pada komponen sistem nyata. Analisis proses dan komparasi di bab 3 hingga di bab 4. Nah, di bab 3, analisis tahapan dan alur kerja budidaya kelapa dan kelapa sawit. Di bab 4, perbandingan sistem kerja antara komoditi perkebunan. Nah, keterkaitan di bab 2, bab 3, dan di bab 4 sebagai alur pemahaman, proses, dan evaluasi perbandingan. Identifikasi masalah dan pengukuran. Nah, di bab 5, identifikasi ketidakefisienan sistem kerja perkebunan. Di bab 6, pengukuran waktu kerja pada aktivitas perkebunan. Nah, keterkaitannya, masalah ditemukan melalui analisis di bab 4 dan divalidasi dengan data pengukuran waktu, dasar bagi perancangan solusi perbaikan sistem kerja. Analisis human factors di bab 7 hingga 8. Nah, di bab 7, analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Di bab 8, evaluasi risiko ergonomi dan kelelahan kerja. Fokus pada faktor manusia sebagai elemen krusial dalam sistem kerja perkebunan. Perancangan solusi dari bab 9 hingga bab 11. Bab 9, merancang alternatif perbaikan metode kerja. Di bab 10, penyusunan SOP kerja yang efektif dan aman. Di bab 11, penilaian penerapan teknologi dalam perbaikan sistem kerja. Nah, keterkaitannya yaitu dari identifikasi masalah ke solusi terstruktur dan implementasi teknologi. Evaluasi dan validasi di bab 12. Bab 12 berfokus pada evaluasi peningkatan produktivitas akibat perbaikan yang telah diterapkan. Pengukuran hasil secara sistematis menjadi kunci untuk memvalidasi efektivitas solusi yang dirancang pada fase sebelumnya. Validasi memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar memberikan dampak positif yang terukur terhadap sistem kerja agroindustri perkebunan. Dokumentasi dan komunikasi di bab 13 dan di bab 14. Nah, di bab 13, penyusunan laporan analisis sistem kerja secara sistematis. Di bab 14, presentasi dan bertanggung jawab hasil analisis. Menekankan pentingnya dokumentasi dan komunikasi sebagai penutup siklus rekayasa sistem kerja. Nah, di sini yaitu peta konsep keterkaitan bab 1 hingga bab 14. Nah, di setiap tahap saling terikat dan mendukung. Di sini juga ada alur logis siklus rekayasa sistem kerja.
Siklus rekayasa sistem kerja berjalan secara terintegrasi. Yang pertama yaitu input dari bab 1 hingga bab 2. Fondasi konsep dan identifikasi komponen sistem kerja. Yang kedua, proses bab 3 hingga bab 8. Analisis alur, komparasi, pengukuran, dan human factors. Yang ketiga yaitu solusi bab dari 9 hingga 11. Perancangan perbaikan, SOP, dan teknologi. Yang keempat yaitu output bab 12. Evaluasi dan validasi peningkatan produktivitas. Yang kelima yaitu flashback dari bab 13 hingga bab 14. Dokumentasi dan komunikasi sebagai daur ulang perbaikan. Setiap fase menjadi building block bagi fase berikutnya. Kesimpulannya yaitu rekayasa sistem kerja agroindustri perkebunan adalah proses komprehensif dan terintegrasi yang mencakup seluruh siklus dari pemahaman hingga dokumentasi. Setiap bab saling mendukung dan berkaitan untuk membangun sistem kerja yang unggul, efektif, dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara bab ini sangat penting untuk menerapkan praktik di lapangan perkebunan. Nah, sekian video dan penjelasan dari saya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.